Kak dianya buat tugas. Om Swastiastu. Saya Ika Doa Gramane Pranyananta dengan NIM 2315051007. Jadi saya akan mempresentasikan sebuah tugas statistika dasar. Kita mulai saja. Yang pertama yaitu apa sih itu statistika? Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Selanjutnya ada peran statistika dalam penelitian. Statistika digunakan untuk menganalisis data kuantitatif yang dikumpulkan melalui kuesioner atau angket dan tes tertulis. Penelitian ini menggunakan analisis statistik, deskriptif, dan inferensial. Nah, analisis deskriptif di sini menjelaskan karakteristik data seperti mean, standar defisial, nilai minimum, dan maksimal dari variabel kemandirian belajar dari hasil belajar. Yang kemudian ada yaitu analisis inferensial untuk hubungan dan mengarah antara variabel kemandirian belajar X dan hasil belajar Y menggunakan analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Selanjutnya ada dasar statistika yang digunakan. Yang pertama yaitu uji normalitas digunakan untuk memastikan bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua ada uji linearitas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel kemandirian belajar dan hasil belajar bersifat linear. Biasanya ada analisis korelasi. Di sini digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara kemandirian belajar dan hasil belajar. Nah, yang terakhir yaitu analisis regresi linier sederhana. Digunakan untuk menguji pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar. Nah, selanjutnya yaitu kasus yang diangkat. Jadi, kasus yang diangkat dari penelitian ini mengkaji pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran online, khususnya pada mata pelajaran matematika. Subjek penelitiannya yaitu siswa se- kelas 11 SMA Gajah Mada Bandar Lampung dengan sampel sebanyak 35 siswa. Nah, jenis data yang dikumpulkan yaitu data kemandirian belajar atau X diukur menggunakan kuesioner atau angket yang berisi pertanyaan tentang indikator kemandirian belajar seperti kemampuan merencanakan, tanggung jawab, serta mengelola diri. Terus ada hasil belajar diukur melalui tes tertulis yang diberikan kepada siswa untuk menilai pemahaman mereka. Nah, hasil utama penelitian ini yaitu hasil analisis deskriptif, nilai-nilai rata-rata min, kemandirian belajar adalah 6,14 dengan standar defisial 1,593. Nilai rata-rata hasil belajar adalah 78,77 dengan standar defisial 7,252. Terus ada analisis korelasi. Koefisiensi korelasi R sebesar 0,448 menunjukkan hubungan positif yang rendah antara kemandirian belajar dan hasil belajar. Nah, yang terakhir ada hasil analisis regresi. Bersama regresi Y sama dengan 6,6,231 tambah 2,041 X. Jadi setiap kenaikan suatu satuan kemandirian belajar akan meningkatkan hasil belajar sebesar 2,041 satuan. Oke, kesimpulan yang didapat itu terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kemandirian belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran online. Kemandirian belajar berkontribusi sebanyak 20,1% terhadap hasil belajar, sementara 79,9%-nya sisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, lingkungan belajar, atau metode pembelajaran. Penelitian ini merupakan pentingnya mengembangkan kemandirian belajar untuk meningkatkan hasil belajar, terutama dalam pembelajaran online. Baik, sekian materi dari saya. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada salah kata ataupun kekurang lengkapan materi ini, saya mohon dimaklumi. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Oh, belum